Balik lagi di segmen ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai. Di video kemarin kita udah bahas tentang pembatasan usia dalam mencari pekerjaan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas nyari kerja tapi dibatasi sama jenis kelamin atau gender. Buat kalian yang belum pernah kerja atau pengangguran dan susah cari kerja cuman gara-gara keterbatasan syarat perbedaan gender atau jenis kelamin, simak video ini sampai habis. Memang sih di dunia ini cuman ada dua kelamin, cewek atau cowok. Tapi di Thailand ini beda lagi dah pokoknya. Ada 18 jenis kelamin bro. Bayangin 18 jenis kelamin. Kebayang nggak kalau sebanyak itu gimana cara bedainnya? Masa harus dilihat satu-satu? Udah, nggak usah dibayangin. Kita lanjut tentang perusahaan yang buka lowongan kerja tapi membatasin jenis kelamin. Sebetulnya pro kontra juga sih pembatasan jenis kelamin di lowongan kerja ini. Contohnya kayak gini. Misalnya di satu perusahaan itu dibutuhkan satpam perempuan. Nah, kenapa perempuan? Karena ketika karyawannya pada keluar kantor itu kan biasanya ada body check tuh yang badannya dicek sama security. Ya khawatirnya karyawannya itu mencuri barang dari kantor terus dibawa pulang. Nah, dibayangkan orang-orang sekarang satpam itu kan kebanyakan cowok, padahal satpam cewek itu juga diperlukan. Kayak contohnya kasus body check tadi. Kalau misalnya karyawannya perempuan, masa yang mau body check itu satpam laki-laki? Kan nggak mungkin. Jadi perusahaan itu buka lowongan untuk satpam yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, terus calon satpam cowok yang ngelihat lamarannya langsung ngamuk tuh biasanya. Cewek kok jadi satpam? Jadi berumah tangga aja sana. Jadi gini, perusahaan itu buka lowongan membatasi gender itu biasanya ada maksud tertentu. Ini pengalaman temanku dulu sih. Dia itu laki-laki dan dia ngelamar di perusahaan yang nyari tenaga kerjanya itu wanita. Nah, waktu itu dia dipanggil tuh, padahal dia cowok, tapi dia tetap ngelamar. Dan waktu itu dia dipanggil sama perusahaan itu, ikut tes, dan kandidat lainnya itu ya perempuan semua. Dia sempat mikir sih, kok bisa aku dipanggil padahal aku laki-laki bukan perempuan. Akhirnya ya udahlah, dia bodo amat, dia ikut tes dan dia ikut interview segala macem. Dan saat pengumuman dia diterima. Bayangin, buka lowongannya perempuan, temanku tadi ikut tes, ikut interview, dan dia diterima. Padahal kandidat lainnya itu perempuan semua. Saat diterima, temanku ini nanya, "Pak, kok bisa saya diterima? Kan saya laki-laki, bukannya bapak nyari perempuan?" Terus dijawab, katanya di dalam satu ruangan itu isinya perempuan semua. Jadi takutnya kalau kita nyari laki-laki, dia nggak cocok sama lingkungannya. Makanya dia nyari yang perempuan. Nah, dari kasus ini kita bisa ambil kesimpulan. Nggak semua lowongan kerja yang mencari perempuan, kalian nggak bisa lamar. Walaupun yang dicarinya perempuan, kalau kalian laki-laki mau ngelamar, ya coba aja ngelamar. Saya pribadi pernah punya pengalaman kok. Yang dicari itu perempuan sebagai konten kreator, saya ngelamar. Dan ya alhasil saya ditolak karena saya bukan perempuan. Tapi anehnya kenapa saya dipanggil, saya interview, dan HRD-nya waktu itu sempat bilang, "Ini yang dicari perempuan." Saya tanya balik, "Kenapa saya dipanggil?" Terus dia bilang, "Ya saya nggak tahu, adminnya soalnya yang manggil." Ya walaupun pada akhirnya saya juga nggak diterima karena beda jenis kelamin itu. Ya siapa tahu memang dia nyari perempuan itu karena dalam ruangannya itu juga perempuan semua isinya, atau mungkin memang yang dicari itu tenaga perempuan, nggak tahu ya. Alasan yang kedua, bisa jadi memang yang dicari itu cewek atau cowok sesuai gender atau jenis kelaminnya. Contohnya kayak kasusnya satpam tadi, buka lowongan satpam perempuan, terus tiba-tiba satpam yang laki-laki bilang, "Wah, perempuan kok jadi satpam, mending jadi ibu rumah tangga aja." Ya siapa tahu di perusahaan itu memang lagi butuh satpam perempuan buat melakukan body check ke karyawan perempuan yang mau keluar kantor. Kan nggak mungkin satpam cowok yang body check ke karyawan perempuannya. Terus alasan ketiga, mungkin yang dicari itu shiftnya atau waktu kerjanya itu sesuai dengan cewek atau cowok. Contoh misalnya gini, ada perusahaan yang buka 24 jam dan yang dibutuhkan adalah untuk shift dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kan nggak mungkin dia buka lowongan untuk cewek, pastinya buka lowongan untuk cowok. Kenapa? Karena kalau cewek kerja pada jam segitu, nanti pandangan orang tuanya malah dianggap aneh. Terus nanti juga kalau berangkat kerja malam-malam, dilihat tetangganya juga, "Ini cewek kerja apa? Kok jam 10 baru berangkat kerja?" Ya akhirnya si perusahaan itu nyari tenaga kerjanya laki-laki. Atau mungkin sebaliknya, misalnya dia butuh kerjanya tuh dari jam pagi sampai jam siang, jadi dia butuhnya cewek. Karena yang shift malam, yang jam 10 malam tadi, itu sudah diisi sama cowok. Nah, lanjut paginya itu yang cewek. Jadi jangan putus asa, walaupun ada lowongan yang di situ pada pembatasan gender, cewek atau cowok, coba aja, tetap apply, tetap kirim lamaran kalian. Siapa tahu kalian tetap dipanggil, dan siapa tahu si perusahaan itu bakal berubah pikiran. Yang awalnya nyari cewek atau cowok dan kalian tidak sesuai dengan jenis kelamin yang disebutkan, malah kalian yang dipanggil. Bisa jadi seperti pengalaman saya dan teman saya yang barusan saya ceritain. Jadi nggak menutup kemungkinan kok kalau kalian nggak bakal dipanggil walaupun perbedaan gender yang diperlukan. Kelamin kamu apa? Bentar Pak, saya lihat. Oh. Dan gimana coba kalau misalnya sistem pembatasan gender tadi diterapkan di Thailand yang punya 18 jenis kelamin berbeda? Jenis kelamin kamu apa ya? Tom Gateway Pak. Hah? Apa itu? Itu loh Pak, jenis kelamin yang urutannya ke-12. Hah? Kelamin kamu ada 12?
Tetap semangat buat yang lagi cari kerja, tetap kirim lamarannya, tetap apply sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya.